Jika begini, Indonesia harus bersiap siaga guys. Kerana apa? Kerana di sini katanya komunis kembali datang bawa pasukan yang lebih banyak. Wow. Kenapa guys? Dan bawa pasukan pergi ke mana yang lebih banyak tu? Jom kita sama-sama tonton direction bersama dengan saya. Jom. Hai guys, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozone Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura dan di seluruh dunia? Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda sentiasa sihat, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam lindungan Allah dan sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sebaik-baiknya rezeki yang Allah berikan kepada kita, iaitu kesihatan dan umur yang panjang. Okey guys, hari ini saya nak reaction lagi satu lagi video daripada Kilas Dunia guys. Kini subscribe-nya adalah 13,000,4. Wow, sangat ramai guys. Anda boleh pergi ke channelnya, klik butang subscribe dan klik butang loceng sekali tanda sokongan anda kepada Kilas Dunia guys, kerana ia banyak mengetengahkan tentang berita dan alutsista yang ada di Indonesia. So, tajuk yang kita nak reactionkan adalah hari ini, berita terkini komunis kembali datang bawa pasukan yang lebih banyak. Indonesia harus siap siaga. Ya guys, jika musuh datang menyerang, kita harus bersiap siaga guys. Bagaimana videonya dan bagaimana ceritanya? Mari kita sama-sama tonton direction bersama dengan saya. Jom. Wow, cuplikan. Komunis kembali datang bawa pasukan yang lebih banyak. Indonesia harus siap siaga. Harus siap siaga guys. Kerana apa? Bila musuh datang semakin ramai ni, kita harus siap siaga guys. Apakah tujuan mereka datang terlalu ramai ni? Sebab apa Untuk apa mereka ni datang terlalu ramai begini? Video kapal perang Cina dilengkapi rudal berani masuk ke Laut Natuna Utara. TNI AL tambah patroli. Wah, tambah patroli guys. Kilas Dunia, Actual News Official. Video kapal perang Cina dilengkapi rudal berani masuk ke Laut Natuna Utara. TNI AL tambah patroli. Kapal perang Cina terlihat memasuki zona ekonomi eksklusif Indonesia di Laut Natuna Utara. 6 kapal perang Cina mondar-mandir di Laut Natuna Utara pada Senin 13 September 2021. Kehadiran kapal perang negeri tirai bambu itu membuat ketakutan sejumlah nelayan di Kepulauan Riau. Video kehadiran kapal perang Cina itu baru trending di Twitter pada 17 September 2021. Baru trending guys di Twitter. Akun Wilengserowi @sang_penipuluh mengunggah video kapal perang Cina tersebut. Video dari nelayan Indonesia, kapal perusak Cina Type 052D Kunming dengan nomor 172 masuk ZEE Indonesia di Laut Natuna Utara 13 September 2021. Tulisnya dalam bahasa Inggris. Sementara Ketua Aliansi Nelayan Natuna Henry menunjukkan sejumlah video yang diambil nelayan pada koordinat 6000-17232. Oh, gambar tersebut adalah daripada rakaman daripada video nelayan guys menangkap gambar kapal daripada China berbondong-bondong masuk ke lautan perairan Natuna. Wow, macam ni saya rasa Bapak Prabowo ataupun Angkatan Laut Indonesia akan harus segera menambahkan lebih banyak lagi alutsista yang ada di perairan Natuna tersebut guys. Tentang utara di dan 109.1578 bujur timur. Dalam video itu terlihat 6 kapal Cina berada di zona ekonomi eksklusif atau ZEE Indonesia. Kapal yang terlihat paling jelas adalah kapal destroyer Kunming 172. Nelayan merasa takut gara-gara ada mereka di sana. Apalagi itu kapal perang. Kami ingin pemerintah ada perhatian soal ini supaya nelayan merasa aman saat mencari ikan, kata Henry saat dihubungi. Ya betul guys, kita sebagai orang biasa seperti nelayan tu orang biasa, mereka pasti akan merasa ketakutan apabila melihat kapal perang tiba-tiba banyak datang ke perairan Natuna, iaitu kapal perang daripada China. Dan perkara ni harus diselesaikan dengan secepat yang mungkin kan, kerana nelayan-nelayan ni harus mencari rezeki. Jika mereka ketakutan untuk turun ke laut, bagaimana kan? 15 September 2021 dikutip dari kompas.id. Sementara Kepala Dinas Penerangan Komando Armada 1 TNI Angkatan Laut Letnan Kolonel Laude Muhammad mengatakan pihaknya belum mendapat laporan mengenai kehadiran 6 kapal Cina yang dilihat nelayan di Laut Natuna Utara.
Namun apabila ada kapal Cina Iklan sebentar guys. Grace, and I have something new and exciting to share with you all. What's Okey, iklan sebentar. Circle Kita skip Health ya. or Any other Alright. yang mondar-mandir di ZEE Indonesia, biasanya kapal TNI AL akan membayangi dan melakukan komunikasi dengan mereka. Laudi mengatakan ada 4 kapal TNI AL yang bersiaga di Natuna, yakni KRI Diponegoro 365, KRI Silas Papare 386, KRI Tuku Umar 385, dan KRI Bontang 907. Yang jelas kapal kami selalu ada di sana, sehingga kalau ada kapal Cina yang masuk teritorial RI, kami pasti membayangi, ujar dia. Kehadiran kapal-kapal perang Cina di Natuna Utara itu membuat TNI AL meningkatkan patroli di kawasan itu. Kini Indonesia pun katanya sudah meningkati patroli mereka di situ ya. Dan katanya mereka dah sentiasa bersiap siaga di kawasan tersebut. Kemungkinan waktu tu dia lalu kawasan lain, jadi mereka tak nampak lah kan nelayan yang nampak. Dilansir dari aljazera.com, Angkatan Laut Indonesia telah meningkatkan patroli di sekitar sudah pulau-pulau meningkatkan. Natuna di Laut Cina Selatan setelah kapal-kapal Cina dan AS terdeteksi di dekatnya di perairan internasional. Meskipun di sana kapal-kapal itu tidak menyebabkan gangguan apapun, kata seorang pejabat Angkatan Laut. Walaupun dia tidak mengganggu apa-apa sekalipun, tetapi nelayan yang berada di situ untuk menangkap ikan pasti takut bila tengok kapal perang. Saya kalau ada kawasan tu, kalau tengah mandi tengok kapal perang pun saya naik atas darat lah. Saya naik, tak berani mandi. Memang kita takut. Kapal Angkatan Laut dibantu oleh patroli udara telah dikerahkan di Laut Natuna Utara untuk mengamankan daerah tersebut, kata Panglima Komando Armada atau Pangku Armada 1 Laksamana Muda TNI Arsyad Abdullah kepada wartawan Kamis. Arsyad juga menyampaikan bahwa TNI AL mengemban tugas tersebut berdasarkan pada pasal 9 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, khususnya subpasal A dan B, yaitu melaksanakan tugas TNI Matra Laut di bidang pertahanan dan menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi. Mengacu pada undang-undang tersebut, TNI AL dalam hal ini Ko Armada 1 melaksanakan tugas mengamankan perairan Laut Natuna Utara. Dalam mengamankan Laut Natuna Utara, dituntut kehadiran KRI selalu ada 1 kali 24 jam di wilayah tersebut, kata Arsyad dalam keterangan resmi Dinas Ko Armada 1, Kamis 16 September 2021. Arsyad juga menegaskan sikap TNI AL di Laut Natuna yakni melindungi kepentingan nasional di wilayah yurisdiksi Indonesia, bahwa sikap TNI AL di Laut Natuna Utara sangat tegas, melindungi kepentingan nasional di wilayah yurisdiksi Indonesia sesuai ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi, sehingga tidak ada toleransi terhadap berbagai bentuk pelanggaran di Laut Natuna Utara, kata Arsyad sebagaimana diberitakan Tribun News. Nelayan ketakutan lihat kapal perang Cina mondar-mandir di Laut Natuna. Aktivitas kapal perang Cina yang mondar-mandir di perairan Natuna Utara, Kepulauan Riau, menjadi sorotan sejumlah pihak. Hal itu menyusul keberadaannya yang melanggar batas wilayah kedaulatan Indonesia. Keberadaan kapal itu juga sempat menyebabkan sejumlah nelayan mengeluh dan menyatakan kekhawatiran terkait dengan aktivitas mereka melaut dan menangkap ikan. Betul. Ketua Center for Ya, mereka pasti akan mengeluh lah guys kerana apa? Mereka nak menangkap ikan. Tiba-tiba ada kapal perang lalu. Kapal perang China pula tu, pasti mereka akan rasa takut. Walaupun kapal perang tu tak buat apa-apa pun, tapi sebagai kita rakyat biasa, orang biasa, bukan orang askar ataupun militer, kita pasti takut guys. Mesti takut. Dengan apatah lagi kita nampak benda yang kapal perang kan, bukannya kapal biasa. Kita pun tak tahu apa yang berlaku. Jadi mereka untuk menangkap ikan tu kira terganggu. Jadi mereka tak berani untuk turun ke laut. Maka kita haraplah TNI Angkatan Laut menambahkan lagi, banyak lagi, lebih ramai lagi, iaitu militernya, ataupun kalau boleh ada pesawat tempur di atas udara untuk menakutkan lagi kapal-kapal China yang datang dan masuk tersebut. Studies Renela Patrijawani mengatakan Konvensi PBB tentang Hukum Laut atau UNCLOS 1982. Korang dah try belum surat dalam paling selesa daripada Comfort Republic? Kedua-duanya dibuat daripada material bulu. Secara jelas mengatur bahwa kapal militer suatu negara tidak boleh berpatroli di ZEE negara lain. Indonesia harus lebih tegas menyikapi masuknya kapal perusak atau destroyer Cina ke Laut Natuna Utara itu.
Ini bukan soal peningkatan aktivitas Cina lagi, tetapi mulai ada kehadiran kapal perang mereka di sana, kata Rene. Betul. Menurut dia, ini kali pertama kapal perusak Cina terpantau di Laut Natuna Utara. Pemerintah Indonesia perlu dengan tegas menanyakan maksud Cina mengirim kapal perang mereka ke Laut Natuna Utara. Ya, maksudnya untuk apa? Rene juga menilai agresivitas Cina di Laut Natuna Utara itu mengancam negara Asia Tenggara lain. Masalah ini seharusnya dibawa ke ASEAN High Council untuk membahas langkah yang akan diambil menghadapi ancaman kekuatan militer Cina yang semakin nyata di antara klaim tumpang tindih Laut Cina Selatan, ucapnya. Center for Indonesian Domestic and Foreign Policy Studies atau CENTRIS mendesak pemerintah segera mengambil tindakan tegas. Ya, patutnya gitu. So, okay guys, kita dah reaction tadi bagaimana kata tajuknya, komunis kembali datang bawa pasukan yang lebih banyak. Indonesia harus siap siaga. Memang sepatutnya gitulah. Kerana mengganggu nelayan-nelayan yang hendak menangkap ikan kawasan tersebut. Guys. Sangat kesian. Mereka orang susah menangkap ikan. Rezeki mereka pun dengan cara menangkap ikan saja. Jadi kalau kita tidak mengambil tindakan dengan segera, sampai bila? Masalahnya bukan yang kapal nelayan saja yang masuk ke kawasan perairan Natuna untuk menangkap ikan, iaitu nelayan daripada China, malahan kapal perang mereka pun dah masuk ke kawasan perairan Natuna tersebut. Tapi perkara ni memang sangat orang kata berlarutan guys. Dan kini bukan saja daripada China, Amerika pun kapal armada mereka pun ataupun kapal induk mereka pun masuk juga di kawasan tersebut. Tapi saya sangat risau lah guys. Sebenarnya untuk apa mereka berada di situ? Itu tanda tanyanya. Kenapa Amerika ada di situ? Kapal induk Amerika ada di situ? Kapal perang China ada di situ? Untuk apa sebenarnya? Itu yang menjadi tanda soalan sekarang. Adakah kerana mahukan perairan Natuna? Ataupun adakah ada sesuatu sebaliknya? Sama-sama kita fikirkan guys. Dan harus Malaysia pun harus bersiap siaga dengan perkara ini, kerana Laut Cina Selatan itu adalah berdekatan dengan Malaysia, Indonesia, Filipina, Thailand, China dan Brunei, Singapura, semua berkongsi dengan Laut Cina Selatan tu. Jadi kita tak tahu apa sebabnya banyak sangat kapal perang yang berada di situ. So kita doakan semoga yang baik-baik saja guys. Semoga tiada apa yang berlaku dan kita harap amanlah saja kan. Dah lah kita ni diserang dengan COVID-19, lepas tu berlaku lagi yang buruk lagi. Bertambahlah buruk dan bertambahlah apa orang kata tidak selamatlah bagi kita semua ya. So guys, sampai di sini saja untuk reaction sekali ini. Semoga manfaat untuk kami di Malaysia dan untuk anda di Indonesia juga. Jika anda suka dengan cara saya mereaction, anda boleh tekan subscribe dan jangan juga lupa klik butang lonceng tanda sokongan anda kepada Bro Zul Channel. So guys, saya juga minta maaf kepada anda sekiranya saya ada tersilap kata dan tersilap cakap sepanjang saya melakukan reaction, kerana saya manusia biasa, tidak akan terlepas daripada melakukan kesilapan. So, Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.